warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Muhajirin Ustaz Tarnis Ledi Isduan beserta para pengurus, terhormat pengurus RW 13 beserta jajarannya, bil khusus Akhinal Kiram Ustaz Tarnis Haji Nur Zakaria, dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan sejawat jamaah Masjid Muhajirin. Pagi ini saya akan mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law kana ahadukum idza ata ahlahu wa qala bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa janibis syaitana ma razaqtana, fa in qudira bainahuma fi dzalika la yadurra dzalika walada syaitanu abadan." Muttafaqun alaih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kayaknya bapak-bapak udah hafal semua nih ya di sini ya. Ya, saya curiga juga. Udah hafal semua ya. Jadi menerangkan juga gak asik nih ya. Yang sudah hafal semua nih. Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Hadis ini memang bercerita tentang perkara jima. Kata lain dari bersetubuh gitu ya. Saya akan sampaikan beberapa hadis yang saya kutip dari kitab Qurratul Uyun, atau yang kedua Fathul Izar, yang ketiga Umdatul Ujain karya Imam An-Nawawi. Semua kitab ini kitab-kitab yang bermazhab Syafi'i. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah cuplikan dari kitab-kitab yang bermazhab Syafi'i. Kata Abdullah bin Umar, Rasul berkata, "Kalau saja seseorang di antara kalian menyambangi istrinya," ya, menyambang itu makna lain daripada jima, menyambang istrinya, dan kemudian dia berkata dengan nama Allah, "Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana." Kalau itu dibacakan ya, dan apabila Allah takdirkan di antara berdua itu membuahkan atau terjadi pembuahan positif, maka Allah tidak akan pernah keturunannya itu digoda oleh setan selamanya. Paham ya? Jadi hasil pembuahan itu
akan melahirkan keturunan yang tidak akan pernah ataupun syaitan tidak mampu menggoda dirinya selamanya. Ya. Kira-kira menurut Bapak, mungkin nggak Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad tidak memberikan tuntunan untuk perkara itu? Islam yang agung, agama Islam yang mulia ini, rasanya tidak mungkin. Dulu Salman Al-Farisi pernah didatangi oleh orang Yahudi. Kata orang Yahudi, "Ya Salman, allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta fil hirah?" Qala Salman, "Ajab." Orang Yahudi, Pak, di Madinah, dia tanya masalah, "Wahai Salman, apa benar tuh Nabi kamu itu, Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kepada umatnya semua urusan, termasuk juga urusan ke WC?" Kata Salman, "Betul. Nabiku itu, Nabi Muhammad itu mengajarkan segala macam urusan, termasuk di WC. Apalagi untuk perkara-perkara seputar kasur. Kita kadang-kadang tabu Pak untuk ngomong-ngomong perkara itu. Enggak enak, malu. Lah kenapa malu? Wong Nabi Muhammad sendiri menyampaikan yang dalam kitab itu dirinci semua detail. Tentu pagi ini saya tidak akan menyampaikan semua perkara-perkara yang penting saja. Allah juga tidak malu menyampaikan ini perkara ini. Nanti Bapak kutip surat Al-Baqarah ayat 223 dan surat An-Nisa ayat 19 di rumah. Allah ceritakan perkara ini. Kata Allah, "Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum." Allah, asbabun nuzul ayat ini Pak, dulu Umar bin Khattab, maaf ya, semoga Allah merahmati beliau, dia cerita kepada Nabi tentang jima, hubungan badan, yang pada waktu itu bagi masyarakat Arab tidak lumrah, tidak umum. Tidak umum. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab itu, mohon maaf, dari belakang. Waktu tidak umum. Sehingga ada perasaan gak enak. Umar bin Khattab ini kan seorang yang didik oleh Rasulullah, ditarbiyah oleh Nabi, sehingga dia saya ragu dia bilang tentang perkara ini. Dia tanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya melakukan itu begini?" Kan kalau orang Sunda suka ada tempat itu. Kalau pengantin baru, apalagi daerah pegunungan, si perempuan ini sudah pengalaman, mesti tanya dia. Kan, badai kampung kan ada nanti badai bonteng. Paham nggak, Pak? Akan apa badai nantung atau nanti badai nonggeng? Kenapa? Ya, itu kan umum Pak ya. Nah, peristiwa itu dulu pernah terjadi. Lah, karena pertanyaan Umar bin Khattab itulah Rasul pun tidak bisa menjawab. Tunggu penjelasan, tuntunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Turunlah ayat 223 surat Al-Baqarah. Apa kata Allah? "Nisa'ukum harsul lakum." Istri-istrimu itu adalah ladang-ladangmu, kebun-kebunmu, sawah-sawahmu, halaman-halamanmu. Istri-istri kita nih, itu kebun-kebun kita. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala,
faktu, datangilah harsakum, kebun-kebun kamu itu, sawah-sawah kamu itu, ladang-ladang kamu itu, annasyitum, terserah kamu mau apa aja, bebas, annasyitum tuh. Nah, maknanya sekehendak kamu. Karena annasyitum itu memiliki tafsir yang banyak. Karena sekehendak kamu kan, maka Rasul memberikan bimbingan, ya? Memberikan bimbingan tentang waktunya, tempatnya, memulainya bagaimana. Nah, itu yang diterangkan dalam kitab Fathul Izar, Qurratul Uyun, dan Uqudul Lujain. Nah, itu ya. Jadi kata Ibnu Yamun dalam kitab itu, apabila kita ingin memulai, ada 9 langkah. 9. Apabila kita ingin memulai itu, Pak, kata beliau, ucapkan salam. Assalamualaikum ya Baba Rahmah. Begitu kita masuk kamar dia, kita buka baju dan sebagainya itu, kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya Baba Rahmah. Ucapkan salam. Kita kan enggak, katanya Mas Ri. Tanya, saya pernah menyampaikan ini pada ibu-ibu pengajian, Pak. Ibu pengajian pernah saya ajarkan tentang perkara ini semua. Tapi dari sisi wanita ya, bagi ini saya dari sisi laki-laki. Untuk sisi wanita pernah saya sampaikan pada ibu. Apa mereka bilang? Oh, Ustaz, harus kasih contoh dong. Maksudnya, kalau tutorial itu mesti dipraktekin. Saya tanya, ada nggak di antara ibu-ibu yang mau jadi model? Nggak ada yang mau. Saya teruskan ya. Jadi kita masuk tuh Pak, baca tuh Assalamualaikum ya Baba Rahmah. Sama seperti kita masuk masjid Pak. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Begitu sama Pak. Yang kedua, kemudian kata Imam Syafi'i tentang waktu dan cerita tentang waktu. Sekalipun di sana tuh annasyitum, sekehendak kamu tuh ya, sebebas kita, tapi Imam Syafi'i membatasi 3 hari saja, Pak. Malam Senin, malam Kamis, dan malam Jumat. Gitu ya. Kalau teman saya dibilang, pokoknya setiap malam yang berawal huruf S. Iya, malam Senin, malam Selasa, malam Sabtu, malam Minggu, malam Sabtu, malam Kamis, malam Jumat. Wah, semua. Tiga malam yang direkomendasikan oleh Imam Syafi'i. Kapan waktunya? Dia cerita tentang, dia bilang setelah Isya dan setelah sholat subuh. Itu setelah sholat Isya dan setelah sholat subuh. Itu kata beliau waktu-waktu yang istimewa. Tujuannya apa? Tujuannya agar anak keturunan ini, Pak. Itu saja kan yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya tuh. Karena kalau misalnya kita melanggar tidak sesuai dengan tuntunan Nabi itu, ada beberapa catatan tentang keturunannya itu. Apa di antara misalnya? Mohon maaf ya, ada yang jahul, bodoh, ya, telmi, terpikir, lemah otak, termasuk di dalamnya itu adalah implikasi daripada kita tidak melaksanakan sunnah. Karena sunnah Nabi ini Pak, ya, kalau kita ikuti, dia akan mendatangkan kebaikan. Rasulullah SAW dalam hadis lain dia bilang begini, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani ma'iful jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, maka dia tanda mencintai.
Dan siapa saja mencintaiku, maka dia akan tinggal bersamaku di surga. Perkara ini memang sunnah ini Pak, ini sering dilupakan orang Pak. Tanya coba ibu, gimana kalau bapak kalau mau datang, kan selama ngobrol-ngobrol ya, kalau datang malam Senin, malam Kamis, malam Jumat tuh suka ada prolog nggak? Wah, langsung boro-boro Pak. Begitu datang langsung takbir, boro-boro azan, boro-boro qomat, langsung takbir, ya nggak keburu. Mohon maaf nih, termasuk kita yang tua nih. Dulu boleh Pak kita mengandalkan fisik, ya. Dulu waktu masih muda kita mengandalkan fisik, tapi di usia senja nih Pak, kecil kemungkinan kita bisa mengandalkan fisik. Oleh karena itu apa? Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Kata beliau, lima badal hadis Ibnu Majah. Terus bilang, "Idza jama'a ahadukum ila ahlihi fala yatajarradani mujarradanil ayrain ay himarain wa yuqaddim at-talattufa bikalami wa takbir." Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah. Kata Rasulullah SAW, apabila engkau mendatangi istrimu untuk jima tuh ya, jima, janganlah engkau melakukannya perbuatan itu seperti dua ekor hewan, khimar, seperti keledai itu ya melakukan jima. Tapi kata Rasulullah, wal qaddim, dahulukanlah, mulailah. Qaddam bukan jima tuh, qaddim itu mulailah dengan at-talattufa, dengan apa? Ucapan-ucapan mesra, cumbu rayu untuk sentuhan-sentuhan, asli begitu Pak. At-talattufa dengan cumbu rayu. Kemudian wabi kalami dengan ucapan-ucapan mesra, sayang tuh, kemudian takbir dan ciuman. Lalu kemudian oleh para ulama hadis ini terjemahkan begini Pak. Ketika selesai kita mengucapkan salam tadi ya, maka mulailah menyentuh itu dengan mengucapkan apa? Ucapkan raditu billahi rabban. Apa ya? Ucapkan itu, raditu billahi rabban, menyentuh tangannya atau menyentuh bagian tubuhnya atau memeluknya. Baca surat An-Nur kalau mau, tapi panjang. Ya. Surat An-Nur 34. Masa kutip bagiannya saja. Keburu-buru tuh, ya betul. Ketika kita mencium apa jidat atau bagian tubuhnya, apa yang dibaca? Ya Latif tuh, Bapak apa ya? Itu dibaca pada ketika mencium tuh, ya, memeluk dan sebagainya. Ya Latif, Allahu nurun ala nurin, syaidan nuru ala mayasya. Apa luar biasa Pak? Rasul mengajarkan kita tentang nur pada sebelum terjadi itu Pak ya. Dulu ketika kita mencium kening istri itu Pak, atau telinga pendengaran tuh, sami'allah, mungkin susah menghafalkannya, baca aja sami'allah liman hamidah. Kata Ustaz, baca sami'allah liman hamidah ketika di kening itu, di telinga tuh. Lalu kemudian kata Ibnu Yamun ya dalam kitab tadi, ketika kita apa membuka kacamata, nah gitu ya, membuka kacamatanya, mengelus tuh, mencium dan sebagainya, baca ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum tuh, ya
Kemudian ketika Bapak menyentuh bagian kacamata, dua kacamata itu ya, apa yang dibaca coba? Dua kalimat syahadat. Kemudian kanan, asyhadu an la ilaha illallah. Sebelah kiri, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memang kelihatannya lucu ya, tapi ini tuntunan Rasulullah. Kalau Bapak perhatikan, subhanallah, kata Rasulullah, ada 3 golongan tuh ya. Orang yang apabila mengamalkannya, maka dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada perlindungan kecuali mereka yang melakukan itu. Kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Salah satu dari antaranya adalah yang menghidupkan sunnah, yang mempraktikkan sunnah-sunnah Nabi ini, dia akan mendapatkan perlindungan di hari nggak ada perlindungan lagi kecuali Allah. Dan salah satunya adalah orang yang mempraktikkan sunnah Nabi. Kita teruskan waktunya singkat. Jadi ucapan 2 kalimat syahadat ketika melakukan itu sunnah. Lalu kemudian Rasul bilang gini dalam hadis lain juga Ibnu Majah, hadis surat Siti Aisyah, istri Nabi, yang cerita istri Nabi Pak, istrinya Rasulullah cerita nih. Artinya apa? Dia kan paling tahu. Istri Nabi adalah orang yang paling tahu perlakuan atau kelakuan suaminya. Kata beliau, idza ata ahadukum ila ahlihi, ya, kalau kamu mau menyambangi itu, falyastatira, maka bukalah baju itu semuanya. Pak, jadi harus dibuka semua tuh, semua. Kemudian gunakan selimut, paham ya? Ini membedakan antara hewan dan hamba Allah. Hamba Allah. Kalau hewan dia vulgar, terbuka semua. Kita pun disunahkan untuk membuka semua, Pak. Lalu dalam hadis Rasulullah itu, Pak, itu mandi di kamar itu bersama istrinya bareng. Bapak pernah mandi bareng kan? Nah, belum. Ini saran saya, di sekali-kali pergi ke di hotel atau di villa, di resort gitu ya. Praktekkan sunnah Nabi, mandi bareng tuh, ya. Boleh sepetap, kan? Boleh pakai shower. Nah, Rasulullah beserta istri saling melihat, Pak. Saling memandang. Itu tuh bisa mempererat hubungan. Nah, teruskan. Jadi falyastatiro, maka gunakan selimut. Dan di bawah selimut itu semuanya terbuka. Semua terbuka. Setelah itu barulah baca doa tadi ya. Dreknom. Lah kalau misalnya mohon maaf nih sampai kelima dan sebagainya itu ya ada tuntunan bacaan. Memang kalau dibaca semua panjang. Udah baca alhamdulillah saja. Kalau tambahin lagi alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i bashar. Kalau kita nggak apa udah alhamdulillah saja. Kalau masuk orang banyak lagi alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihran, ya. Panjang tuh. Bikulli syai'in qadiran, panjang. Dan alhamdulillah saja. Selesai itu dulu, Pak, mungkin bisa berkali-kali ya. Sekarang ya dikasih kesempatan kata Imam Syafi'i 2 kali kalau bisa. Selesai itu, Pak, beres doa, maka dibersihkan. Kemudian kata Siti Aisyah, melanjutkan di tadi.
Wa in kana ya'udu au ya'kulu au yanamu falyatawadda. Apabila kamu ingin mengulangi lagi ronde-ronde berikutnya nih Pak ya, atau kamu mau makan capek lelah kan duluan, atau mau tidur langsung tuh, maka kata Rasul nih dia berwudu dulu baru kemudian mengulangi, atau tidur dulu ya baru yang berikutnya. Nah ini semua memang repot Pak, berat. Bahkan ada hadis lain sebelum memulai itu kata Ibnu Yamun, Rasul itu mandi dulu dan berwudu sebelum memulai itu Pak, mandi dan berwudu. Lah kata para ulama nggak perlu mandinya itu pada waktu pas mau melakukan itu. Kalau misalnya kita malam ada rencana, mandinya boleh sore hari itu, sore hari. Atau kalau mau habis sholat subuh, mandinya seperti biasa saja. Bisa sebelum sholat subuh kita mandi itu untuk persiapan. Tapi usahakan kata beliau berwudu. Nanti batal gimana? Berapa apa? Pada praktik itu batal nggak Pak? Sebetulnya sama seperti tuntunan kalau kita mau tidur Pak. Mau tidur kan kita disunahkan juga berwudu tuh ya. Apalagi kalau malam itu juga untuk melakukan itu. Sebagai bagian dari tausiah ini, saya kutip beberapa larangan untuk melakukannya. Pertama, di siang hari bulan Ramadan itu dilarang. Ketika istri sedang haid dan nifas itu dilarang. Ketika waktu iktikaf di masjid itu dilarang. Ketika ihram di Mekah dilarang. Istri orang lain dan jangan sekali-kali mencium mata. Nah, enggak, Imam Syafi'i ini jangan sekali-kali ya mencium mata istri itu. Ya Allah, ya, tapi itu tuntunan yang memang diajarkan kepada kita semua. Bapak dan Ibu semua. Ini semua adalah sunnah yang kalau kita berusaha untuk menghidupkan, mungkin tidak semua bagian kita bisa praktekkan. Terlalu banyak, sekuennya banyak. Ya mungkin mulai bagian-bagian kecil dulu, doa dan itu ya, atau mungkin praktek berwudu sebelum melakukannya. Gitu ya. Jadi bagian kecil. Dan jangan berpikiran melakukannya apa namanya? Double entry, nggak boleh haram. Apa double entry? Itu istilah akuntansi ya. 2 pintu atas bawah itu dia nggak boleh Pak. Selainnya boleh Pak. Selain itu dia boleh. Kecuali mengenai dubur saja itu yang bilang. Yang lain boleh. Jadi itulah beberapa perkara yang saya sampaikan kepada hakim. Dan judulnya adalah nanti tuntunan jima dengan istri dalam timbangan sunnah. Kalau Bapak misalnya mau lebih dalam lagi, lebih jauh lagi untuk perkara ini, silakan hubungi nomor telepon di bawah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Fattaqullaha mastata'tum wa la minkum billahi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.